Oke, kembali lagi di channel Cerita Malam. Kali ini gue bakalan memberikan sebuah cerita yang bakalan nemenin malam kalian. Dan mungkin juga nih ceritanya gak bakalan bisa terlupakan. Nah, pada kali ini ada sebuah cerita dari seseorang yang bernama Malik. Sebut aja namanya begitu ya, di mana ibunya Malik ini sempat menjadi target guna-guna atau bisa dibilang santet lah dari seseorang. Tapi yang gak disangka-sangka sama Malik adalah ternyata pelaku santet ini adalah orang yang dipercayai bisa menuntun dia ke jalan yang benar, atau bisa disebut aja guru ngajinya dia sendiri. Oke, dari sini gue jamin sih kalian udah penasaran kan gimana alur ceritanya. Makanya ikutin terus nih cerita gue dan tontonin sampai habis. Nah, waktu itu si Malik umurnya masih sekitar 6 tahunan. Lagi nongkrong nih di depan musola kecil sama anak-anak lain yang seumuran tuh sama dia. Dan namanya malam takbiran di musola pastinya rame gitu kan. Mereka lagi pada takbiran, mukul-mukul beduk gitu-gitu kan. Ya maklum kan, karena besoknya mau hari raya, mau kurban gitu kan. Dan pas itu di jam 12 malam, dan si Malik udah gak sabar nih besok hari raya mau pakai baju baru dan mau nontonin kambing di sembelih gitu kan. Nah, ketika dia lagi ngelamun di depan musola tadi sambil mikirin, ngeliatin lah anak-anak lain lagi takbiran, tiba-tiba Malik ini dipanggil sama seorang bapak-bapak yang disebut aja namanya Pak Salim. Pak Salim ini bilang, "Malik, ayo pulang. Mbakmu sudah pulang dari rumah sakit." Kaget kok kan si Malik ini. "Mbak sembuh, Pak?" "Iya, Mbak udah sembuh," gitu kata si Pak D-nya ini. Malik langsung tuh pulang ke rumahnya, dan sampai di depan rumahnya dia yang masih umur 6 tahunan gitu, dia bingung di dalam rumah itu kok pada nangis semua, entah nangis bahagia atau nangis sedih gitu. Nah, Malik ini masih belum bisa ngebedain, dan dia ngeliat ada satu ambulan yang nganterin ke pulangan kakaknya, Mbak Yuna. Tapi lagi-lagi yang masih jadi pertanyaan Malik adalah kenapa sih orang-orang ini kok pada nangis gitu kan. Langsung aja tuh Malik langsung masuk ke rumahnya, dan ketika dia udah masuk ke rumah, di depan rumah dia ketemu tuh sama ibunya yang lagi nangis histeris tuh. Dan di depan beliau tuh udah ada jasad terbaring dibungkus kain putih. Ketika si Malik negesin, ternyata jasad yang berbaring ini adalah jasadnya Mbak Yuna. Waktu itu Malik melihat mukanya Mbak Yuna ini pucat tapi senyum. Di situ ibunya Malik makin nangis dan histeris tuh. Si bapak berusaha buat nenangin gitu kan, cuman masih belum bisa juga ngebuat istrinya itu tenang. Sampai akhirnya ibunya ini bilang, kenapa enggak bayinya aja yang masih kecil itu yang diambil, kenapa harus si kakaknya yang harus diambil. Nah, sontak kan orang dengar ucapannya seperti itu di ruangan itu, tangisannya semakin keras.
Si bapak yang awalnya tegar gitu kan, dia nyoba buat nggak nangis, pada akhirnya dia ikutan nangis juga tuh. Sementara si ibu pada akhirnya pingsan. Gak lama sadar, pingsan lagi, sadar, pingsan lagi, gitu-gitu terus. Paginya, di mana keluarga-keluarga yang lain pada paksain sholat itu, keluarganya Malik ini bisa dibilang dalam keadaan yang memilukan. Mereka cuman bisa menatapin aja tuh apa yang udah terjadi. Apalagi si ibunya Malik nih, yang dari tadi malam cuman bisa duduk dan terus ngucapin kalimat, jangan ambil Luna, ambil anakku aja yang ini. Itu aja terus yang dia ucapin. Di sela-sela beliau sadar dari pingsannya. Jadi almarhumah Yuna ini adalah kakak tertua, umurnya 16 tahun. Bisa dibilang Yuna ini adalah putri kebanggaan dari bapak dan ibunya tuh. Anak yang sangat banyak prestasi di sekolah dan pesantren. Tapi di tahun 2000 itu waktunya Yuna udah habis. Di singkat ceritanya, jalan ceritanya Yuna dikebumikan, dan setelah itu hari-hari yang Malik dan keluarganya jalani seperti hari-hari yang biasanya dijalani udah berbeda dari biasanya. Si ibu yang tiap hari cuma ngelamun aja, dan bapaknya coba buat nguatin si ibu supaya biar ikhlas gitu kan dari apa yang terjadi dan bisa lupa dari sebuah kesedihan. Sampai akhirnya peran si ibu ini diambil alih sama kakak kedua, namanya Mbak Yuni. Bisa dibilang Mbak Yuni ini dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya gitu kan, buat ngurusin kelima adeknya, mulai dari nyuci baju, masak, ngepel, nyapu. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan rumah yang biasanya dilakuin sama ibunya itu gantinya dia yang lakuin sekarang. Sementara si kakek masih terpuruk tuh sama keadaan anaknya. Ya Budina ini, mamanya Malik. Sampai tahun berikutnya, akhirnya Budina ini pelan-pelan udah bisa ikhlas dan mulai tuh ngejalani aktivitas yang seperti biasanya. Awalnya Malik mikir kalau ujiannya udah selesai, tapi ternyata dia salah. Ujian-ujian selanjutnya bakalan datang dan lebih berat. Oke, buat yang penasaran jangan lupa buat di subscribe dulu, karena biar kalian gak ketinggalan tuh video-video gue yang selanjutnya. Makasih. Buat kali ini gue pamit dulu dan tungguin episode gue yang selanjutnya.